Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto. Saya adalah salah satu peserta PPG Batch 1 di 2024 ini, yaitu di LPTK IAIN Curup. Saya mengajar di SD 105 Rejang Lebong. Sekarang ini adalah mengikuti program yang berikutnya, yaitu peer teaching. Semoga ini bisa menjadi salah satu syarat untuk kelulusan kami. Baiklah, langsung saja kita tampilkan. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan dan para dosen kalau seandainya mungkin video ini nanti agak sedikit banyak kekurangan sana sini, ya mohon saran dan kritiknya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Marilah, ini penampilan saya di peer teaching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siswa sekalian, anak bapak yang cantik-cantik? Karena di sini nampaknya yang ganteng cuma bapak sendirian. Alhamdulillah sehat, ya, Pak. Ya, Pak. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, sehingga bisa dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baiklah, pada siang hari ini Bapak akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita bersama-sama berdoa. Dimohon untuk ketua kelas, Emma, boleh untuk memimpin doanya. Ayo Emma, pimpin doanya. Oh ya, Pak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja. Yang kita bahas dan akan kita ketahui pada materi ini, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan alasan mengapa sih Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali peristiwa hijrah secara runtut dan kronologis. Kemudian yang ketiga, menganalisis hikmah peristiwa hijrah terhadap perkembangan Islam. Mengapa Nabi Muhammad SAW itu harus hijrah? Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah? Bagaimana kita bisa menerapkan itu nilai-nilai hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya? Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau sampai hijrah ke Madinah? Itu yang pertama karena mendapatkan perlawanan dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy. Kemudian yang kedua, permintaan dari penduduk Madinah. Dan yang ketiga, karena memang ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Rasulullah SAW.
para pemuda mengepung rumah Nabi Muhammad SAW agar Nabi tidak bisa melarikan diri. Dalam situasi ini, Rasulullah SAW memberitahu kepada Ali bin Abi Thalib agar berbaring di tempat tidurnya dan mengenakan selimut Rasulullah. Dengan seizin Allah, Rasulullah SAW dapat keluar dengan selamat menuju rumah Abu Bakar. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW meninggalkan kediamannya tanpa sepengetahuan kaum Quraisy. Beliau bergegas menuju rumah Abu Bakar dan mengatakan siap untuk hijrah ke Madinah, dan Allah telah mengizinkannya. Abu Bakar pun bergegas menyiapkan 2 unta dan memanggil Abdullah bin Uwaikid untuk menjadi petunjuk jalan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sampai ke Gua Sur. Sampailah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ke Gua Sur. Abu Bakar memasuki gua terlebih dahulu untuk memastikan keamanan di dalam gua. Selama 3 malam mereka beristirahat di dalam gua, dan setiap malamnya Abdullah putra Abu Bakar selalu berkunjung untuk mengabarkan perkembangan Mekah. Dan Amir bin Fuhairah diberi tugas untuk mengembala kambing setiap pagi dengan tujuan dapat menghapus jejak Abdullah. Pemuda Quraisy tidak pernah menyerah untuk terus memburu Nabi Muhammad SAW. Suatu malam, para pemuda Quraisy mencari ke seluruh penjuru hingga di area Gua Sur. Seorang pemuda sempat mengangkat kaki naik ke atas gua dan mencari jejak Rasulullah SAW. Rasulullah dan Abu Bakar terus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan. Tidak lama kemudian keluar lagi hingga ditanya oleh kawannya, "Mengapa engkau keluar?" Pemuda itu menjawab, "Di dalam gua terdapat sarang laba-laba yang teramat banyak dan 2 ekor butung dara hutan. Tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan manusia di dalam gua." Mendengar hal itu, para pemuda Quraisy pergi meninggalkan gua. Selamatlah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di dalam gua. Nabi Muhammad SAW selalu menenangkan Abu Bakar. Seraya berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, jangan engkau galau. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 40. Nah, itu sedikit atau sekelumit cerita yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau bisa hijrah ke Madinah dengan langsung dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan bagi 2 kelompok ya. Langsung saja kita bagi 2 kelompok. Ya, kelompok yang pertama yaitu alur perjalanan Rasulullah SAW. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah siapa saja sih tokoh yang terlibat dalam perjalanan Rasulullah SAW. Ya, nanti bisa diulang kembali dalam pembahasan kita tadi. Baiklah, untuk kelompok yang pertama silakan dibaca-baca lagi yang akan dipimpin oleh Emma. Kemudian kelompok 2 dipimpin oleh adik kita Lia. Ya, silakan dibaca-baca kembali. Yaitu yang pertama alur perjalanan Rasulullah SAW, dan kelompok kedua tokoh yang terlibat dalam perjalanan Rasulullah SAW.
Baik, sudah dapat? Silakan, Emma. Siapa tadi? Ya, Emma ya. Kelompok 1 bisa menerangkan kemana saja alur Nabi Muhammad SAW, alurnya ketika dia hijrah Kelompok Emma, ke Pak. Madinah. Ke Gua. Ke Gua Sur ya. Ya. Gua Sur. Ya, ke Gua Sur Ya untuk bermalam di sana tiga hari, Pak. ya, untuk apa tujuannya? Untuk Menghindar kaum Quraisy. Betul, Pak? ya, menghindari kejaran kaum Quraisy. Baik. Kemudian untuk kelompok kedua sudah dapat lihat siapa saja yang terlibat di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menuju hijrah? Sudah, Pak. Yang Ya, pertama sudah. Abu Bakar, Pak. Ya, Abu Bakar. Kemudian Ada putra Abu Bakar, putra Ali. Abu Bakar dan satu lagi Satu laginya sama Ali. pengembala, Pak. Ya, Ali. Ali bin Abi Abu Thalib. 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 Oke. Eh, Bapak rasa mungkin sudah paham semua ya untuk perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Untuk pertemuan kita yang akan datang ini, sebelum kita masuk ke pelajaran yang berikutnya di hari Rabu depan, Bapak minta ini untuk PR, kerjakan di rumah. Yang pertama, apa saja yang menyebabkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Yang kedua, apa saja kisah yang dilalui Rasulullah saat perjalanan hijrah ke Madinah? Kemudian siapa nama pemuda yang mengempati tempat tidur, yang menempati tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah dikepung oleh kaum Quraisy. Kemudian yang berikutnya siapa saja tokoh yang terlibat dalam perjalanan Nabi sampai ke Gua Sur. Nah, ini besok dikerjakan di buku latihan sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Ini besok dikumpulkan, di minggu depan akan Bapak periksa satu persatu. Paham ya, Nak ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebelum kita pulang, baiklah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita sampai jumpa di minggu depan. Mudah-mudahan anak Bapak sehat dan bisa berjumpa lagi di minggu depan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.